356 orang seperti apa yang kita provokasi. Di suatu tempat di wilayah Scorching Lands yang dipilih. Kain tiba di negeri terik dan saat itu sedang berhadapan dengan seseorang. Senyum mengembang di wajahnya saat ia berdiri di sana dengan tangan terlipat. Apakah Anda ingin bertukar beberapa petunjuk dengan saya? Tanya Kain. Aku tak berani memimpikannya. Orang sepertiku tak pantas bertukar petunjuk dengan tuan muda ketiga. Orang di depan Kain tak lain adalah Sage. Berbeda dengan yang lain, ia menunjukkan kehati-hatian dan rasa hormat yang tinggi kepada Kain. Lagi pula, ia sangat menyadari perbedaan kekuatan mereka. Kalau begitu, kurasa tak ada yang bisa dilakukan kalau kau berpikir begitu. Lagi pula, aku datang ke sini bukan untuk bertukar petunjuk denganmu. Aku melihat ada seseorang yang kau minati selama seleksi ini, jadi aku di sini untuk membantumu. Tidakkah kau ingin bermain dengan orang yang melarikan diri darimu di laut tanpa batas itu? Tanya Kain. Sage menyipitkan matanya yang dipenuhi niat membunuh yang tak terkendali saat ia menjawab, saya akan selamanya berterima kasih kepada tuan muda ketiga jika beliau bisa mengatur urusan ini untuk saya. Namun, saya tidak yakin mengapa tuan muda ketiga mau membantu saya. Kalau aku harus kasih alasan, itu karena aku kebetulan tertarik saat menonton kejadian di peron. Tapi, kalau aku harus kasih alasan yang sebenarnya, itu karena itu juga yang diinginkan orang itu. Nah, jangan terlalu dipikirkan. Aku akan memastikan kalian bertemu saat relokasi terakhir, kata Kain. Sulit untuk menebak pikiran apa yang berkecamuk di benak Kain karena ekspresinya tetap tenang meskipun segala sesuatu di sekitarnya tampak santai. Sebenarnya apa yang sedang ia rencanakan? Apa yang ingin ia dapatkan dari semua ini? Tunggu saja, sampah. Aku pasti akan membalas semua penghinaan yang telah kau buat padaku. Sage berpikir dalam hati setelah mengingat kembali peristiwa yang terjadi di laut tanpa batas. Nah, kurasa aku harus mengunjunginya juga, pikir Kain dalam hati sambil melompat dari tanah dan melesat ke langit. Ia melayang sebentar di udara sambil mengamati sekelilingnya. Di sana, tatapan Kain berhenti di suatu lokasi di wilayah badai tanah liar. Ia melaju dengan kecepatan tinggi menuju lokasi itu, sepenuhnya mengabaikan zona batas dan batas-batas yang ditetapkan oleh Istana Langit. Ketika Eoxin menyerang ke depan, itu menjadi peringatan bagi semua orang di sekitar Izroth. Mereka tidak akan hanya duduk diam dan menyaksikan Eoxin mengklaim poin tepat di depan mereka, oleh karena itu, beberapa peserta bergegas untuk mengalahkan Eoxin dalam serangan terhadap Izroth. Lagi pula, orang itu tampak seolah-olah akan tumbang dalam satu serangan mengingat betapa lemahnya mereka. Meskipun tidak semua orang keras kepala, ada beberapa yang memutuskan untuk tetap di belakang dan mengamati apa yang terjadi sebelum bergerak. Dalam pikiran mereka, yang harus mereka lakukan hanyalah menunggu semua orang saling membunuh, lalu menyerang siapapun yang memegang poin saat mereka melemah. Rasanya seperti menuai keuntungan dengan setengah usaha. Mengenai badai yang bergolak di langit, tidak ada yang terlalu memperhatikannya karena wilayah tempat mereka berada. Bukan hal yang tidak wajar jika badai tiba-tiba terbentuk dan kecepatan angin meningkat. Namun, ada dua orang yang bertindak lebih hati-hati daripada yang lain. Mereka merasa bahwa tempat itu tidak cocok untuk mereka, sehingga mereka berdua segera mundur. Badai besar. Saat Izroth mengarahkan pedangnya ke langit, angin di sekitarnya semakin kencang, semburan angin kencang menghujani dari badai yang terbentuk di langit. Itu adalah jurus yang sama yang ia gunakan di Tiger's Mouth untuk membasmi sekelompok besar bandit dan Tenedi di Wolf's Great Storm. Namun, kali ini, kekuatannya setidaknya 2 kali lipat. Tak hanya itu, bila angin yang dihasilkan oleh Great Storm itu sangat ganas dan mendominasi, bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Tak diragukan lagi, kekuatan elemen angin meningkat di wilayah ini, persis seperti yang diharapkan Izroth. Namun, yang tak terduga adalah peningkatannya ke level setinggi itu. Artinya, bagi seseorang seperti Lances yang ahli dalam serangan berbasis api, kekuatan keseluruhannya praktis akan berlipat ganda atau bahkan 3 kali lipat setiap kali ia dipindahkan ke wilayah tanah membara. Keunggulan lingkungan adalah sebutan untuk saat-saat seperti ini terjadi. Ketika suatu elemen digunakan di tempat yang kaya akan unsur tersebut, maka secara alami akan meningkatkan kekuatan elemen tersebut. Setelah melancarkan serangannya, Eoxin terpaksa segera mundur karena rasa bahaya yang mencekam. Namun, meskipun ia berhasil menghindari bila angin pertama, ia terserempet oleh bila angin kedua yang memaksanya ke posisi yang tidak menguntungkan. Tak lama kemudian,
Eoxin berjuang keras untuk bertahan hidup di bawah bombardir. Ia bukan satu-satunya yang berada dalam situasi sulit, bahkan para peserta yang tetap tinggal untuk mengamati pun menghadapi kesulitan. Izroth harus mengakui bahwa para peserta yang berhasil lolos seleksi selama ini tidak semudah yang lain. Meskipun menghadapi tekanan dari badai besar dan peningkatan kekuatannya, para peserta mampu menghindar atau bertahan tepat waktu. Hal ini berbeda dengan saat para bandit panik dan bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Namun, jika mereka yakin Izroth sudah tamat, mereka sama sekali tidak benar. Dari mana datangnya badai ini? Teriak salah satu peserta. Aku benci wilayah ini. Kembalikan aku ke hutan hidup. Tentu saja, para peserta bahkan tidak menyangka Izroth berada di balik kemunculan badai besar. Bukan hanya sulit untuk melihat tanpa fokus, tetapi mereka juga harus khawatir menghindari bila angin dan waspada terhadap serangan diam-diam dari peserta lain. Siapa yang punya waktu untuk mengkhawatirkan orang terlemah di sana? Pada akhirnya, mustahil baginya untuk melarikan diri dari tempat ini jika mereka sendiri pun tidak bisa. Saat niat pedang yang mengerikan itu mendekati Izroth, dia hanya berdiri di sana tanpa berusaha menghindarinya. Wuss, niat pedang itu menerjang tubuh Izroth, namun, terasa lebih seperti angin sejuk yang menyegarkan baginya. Ketika Eoxin, yang lebih dekat dengan Izroth daripada yang lain, melihat serangannya diabaikan dan bahkan ditanggapi langsung oleh Izroth, ia tercengang. Ia pikir serangan itu akan cukup untuk menghabisinya, tetapi entah bagaimana ia berhasil keluar tanpa cedera sama sekali. Eoxin tidak ingin membuang banyak energi karena ia membutuhkannya untuk melarikan diri setelah ia mengklaim poin untuk dirinya sendiri. Lagi pula, orang yang mendapatkan poin akan langsung menjadi incaran semua orang yang hadir. Karena itu, ia menggunakan kekuatan yang ia pikir cukup untuk menghadapi Izroth, tetapi tidak berjalan sesuai rencana. Tahap tubuh emas surgawi ini benar-benar berbeda dari yang lain. Aku bahkan bisa mengabaikan serangan biasa dari mereka yang berada di level 50-an awal hingga menengah dan menghadapinya secara langsung. Izroth menyadari bahwa serangan yang Eoxin gunakan terhadapnya berada di sisi terlemah dari spektrum skill. Eoxin bukanlah pengguna pedang pertama yang Izroth hadapi dalam seleksi ini, jadi ia familiar dengan niat pedang yang digunakan untuk melawannya. Lebih lanjut, ia sudah memahami dengan baik serangan apa yang bisa dan tidak bisa ditahan oleh tubuh emas surgawinya pada tahapnya saat ini. Izroth memanfaatkan kekacauan akibat skill badai besarnya dan menyerang. Ia menggunakan Light Feather Footwork untuk mendapatkan peningkatan kecepatan gerak secara tiba-tiba dan masuk ke tengah tempat sebagian besar peserta berkumpul. Sementara mereka fokus untuk tetap aman dari bila angin, Izroth mengubah kuda-kuda pedangnya dengan menggerakkan pedang badai di sisi kaki kanannya dan menurunkan tubuhnya agar tetap rendah. Bentuk pedang keempat, lembah celup. Saat pedang Izroth diletakkan di samping kakinya, ilusi aneh terbentuk, seolah-olah pedang itu juga berada di bahu Izroth. Pedang yang berada di bahu Izroth mulai bergerak dan bertemu dengan pedang di sisi kakinya. Namun, jika diamati, pedang itu tampak seperti membutuhkan waktu yang sangat lama untuk mencapai tujuannya. Namun, tepat saat pikiran itu terlintas di benak mereka, tanpa mereka sadari, pedang itu pasti sudah sampai di tujuannya. Begitu kedua pedang itu bertemu, mereka terpelintir dan menyatu. Pada saat yang sama, sebuah retakan terbentuk di tanah di depan Izroth yang menyebabkan bumi terbelah, menciptakan bekas luka yang dalam. Retakan itu bergerak lurus dan berhenti 10 meter dari Izroth. Retakan itu menyerupai lembah. Nama keterampilan, pedang keempat bentuk, lembah celup. Pembuat keterampilan, Izroth. Tingkat keterampilan, 2/4. Peringkat keterampilan, B. Persyaratan, dilengkapi pedang. Pasif, plus 6% penembusan armor. Aktif, pengguna menciptakan celah yang membentang sejauh 10 meter dari posisi pedangnya. Musuh yang terperangkap di dalam celah ini menerima 125% serangan pengguna sebagai kerusakan fisik. Kecepatan gerak musuh yang terkena celah berkurang 65% selama 3 detik. Jika musuh tetap berada dalam jarak 10 meter dari celah setelah 3 detik, mereka akan menerima tambahan 250% serangan pengguna sebagai kerusakan fisik yang mengabaikan 100% pertahanan. Catatan khusus, keterampilan ini juga dapat ditingkatkan melalui penggunaan berulang dan eksekusi yang tepat. Waktu pendinginan, 1 menit 45 detik. 3 detik berlalu dengan cepat ketika retakan itu runtuh dan sebagian HP musuh yang tersisa dalam jangkauan retakan berkurang. Ketika Izroth menggunakan wujud pedang keempat, ia teringat pertarungannya melawan Raudin.
Seandainya ia memiliki wujud pedang keempat saat itu, mungkin pertarungannya akan berjalan lebih lancar. Sayangnya, ia tidak punya cukup waktu untuk mencoba mempelajari wujud pedang baru melawan Roudin. Namun, setelah pertarungannya dengan Roudin, Izro tahu akan sulit baginya untuk menghadapi lawan lain yang memiliki pertahanan tinggi. Lagi pula, ia tidak bisa selalu menggunakan serangan berisiko yang menguras HP, essence, dan sumber energi lainnya. Karena itu, ia segera mulai mempelajari jurus pedang keempat yang memiliki beberapa kemampuan untuk menghancurkan pertahanan. Dengan wujud pedangnya dan menghabisi lawan yang lemah dengan pedang pertamanya yang mematikan, kehancuran, Izro berhasil menghabisi 5 peserta dengan cepat. Karena badai besar hanya berlangsung selama 10 detik, Izro harus memanfaatkan waktunya sebaik mungkin. Wus, wus. 2 peserta menyerang Izro dari arah yang berbeda, membuatnya tak punya tempat untuk melarikan diri. Namun, sosoknya tiba-tiba menghilang saat pedangnya menembus leher salah satu penyerang dari belakang dengan aura yang begitu kuat. Ia menggunakan Enhanced Instantaneous Movement di detik-detik terakhir untuk menghindari serangan capit dan dengan cepat membalas. Para peserta di sekitarnya terkejut. Bagaimana mungkin? Dalam sekejap mata, si lemah itu berhasil membunuh 6 orang. Tidak, si lemah itu salah. Monster. Orang itu jelas monster yang diam-diam menyembunyikan kekuatan aslinya selama ini. Mungkinkah dia sengaja membiarkan mereka mengepungnya agar dia bisa menghabisi mereka semua sekaligus? Tapi, selain kelima monster itu dan murid-murid Master Zushuatri, seharusnya tidak ada orang lain yang bisa melakukan itu. Siapakah orang ini? Bagaimana mungkin mereka tidak dikenal? Mereka mulai merasa bodoh karena mengira ia naik ke posisi keempat hanya karena keberuntungan. Mungkinkah masuk 5 besar hanya karena keberuntungan semata? Mereka mulai menyesali tindakan bodoh mereka. Tanpa sadar, mereka telah berjalan ke mulut si monster dan menyambut bencana atas diri mereka sendiri. Melarikan diri. Raung Eoksin saat ia menemukan celah kecil di tengah gempuran badai besar. Ekspresi lega terpancar di wajahnya saat ia hampir mencapai batas luarnya, namun, gerakannya terhenti mendadak saat embusan angin kencang menerjangnya. Wus, aku tidak bisa. Sebelum ia sempat menyelesaikan kata-katanya, tubuh Eoksin ambruk tak bernyawa saat partikel-partikelnya mulai menghilang. Ia hampir saja lolos, tetapi ia malah terbunuh. Yang menyedihkan adalah ia bahkan tidak tahu bagaimana ia mati. Tempest Strike milik Izro membawa serta skill Phantom Strike miliknya, diikuti oleh Full Sword Destruction. Eoksin tak mungkin bertahan hidup di bawah tekanan menghindari badai besar dan terburu-buru melarikan diri. Seperti yang kukatakan sebelumnya, kalian semua adalah mangsaku. Karena kalian sudah memutuskan untuk datang ke sini, tak seorang pun boleh berpikir untuk kabur dari tempat ini hidup-hidup, kata Izro dengan senyum riang di wajahnya. Namun, bagi peserta lain, itu adalah senyum iblis. Pada saat itulah pikiran yang sama terlintas di benak setiap peserta yang hadir. Orang macam apa yang kita provokasi? 357 seseorang yang ingin bertukar pointer. Ada beberapa peserta yang tidak mampu bertahan di bawah tekanan dan kerusakan luar biasa yang ditimbulkan oleh badai besar. Sedangkan bagi mereka yang sangat lincah atau tangguh, Izro memanfaatkan kehati-hatian mereka dan memanfaatkan setiap titik lemah yang mereka tunjukkan dalam pertahanan mereka. Setiap kali ada yang mencoba membalas, mereka akan dihantam badai besar. Namun, jika mereka gagal berkonsentrasi pada badai besar, mereka akan dibantai tanpa ampun oleh serangan Izro yang tepat waktu. Bagi para peserta yang terjebak dalam celah siklus kematian yang seakan tak berujung ini, itu adalah mimpi buruk. Wus, Izro mengayunkan pedang badainya ke leher salah satu peserta. Tak banyak waktu tersisa hingga jurus badai besar yang ia gunakan berakhir, oleh karena itu, ia ingin menghabisi sebanyak mungkin orang sebelum jurus itu berakhir. Masih ada peserta lain di wilayah ini yang belum bergerak. Aku tidak bisa menggunakan jurus pertama, turunan surgawi atau langkah berkedip di sini. Kalau tidak, aku akan langsung dirugikan jika bertemu salah satu murid Zushuatri atau seseorang seperti Roudin. Berbeda dengan peserta yang tidak masuk 10 besar, peta mini Izro selalu menampilkan lokasi setiap individu di wilayah tersebut. Oleh karena itu, ia memperhatikan bahwa ada beberapa orang yang bersembunyi dan mengamati pertarungan dari kejauhan. Kemungkinan besar, orang-orang ini menunggu saat yang tepat untuk menyerang sambil mencoba mempelajari sebanyak mungkin sebelum bergerak. Tipe-tipe orang seperti inilah yang paling berbahaya dan sulit dihadapi. Untungnya,
Izrod sudah punya gambaran tentang bagaimana ia akan menangani mereka dan berpotensi memaksa mereka keluar dari persembunyian. Badai besar akhirnya berakhir dan 20-25 peserta awal yang mengepung Izrod telah berkurang menjadi 5. Namun, 5 peserta yang tersisa tidak dalam kondisi prima. Mereka masih bingung dari mana datangnya badai itu dan bagaimana Izrod bisa menyerang mereka dengan tenang tanpa mempedulikannya. Aneh sekali, setidaknya begitu. Akhirnya aku naik ke posisi ketiga. Dengan kecepatan seperti ini, aku mungkin bisa meraih posisi pertama di akhir relokasi terakhir. Meskipun akan berguna jika aku tahu seberapa jauh aku dari target itu. Tunggu, pedang itu. Salah satu peserta bernama Mantils memperhatikan bahwa pedang di tangan Izrod memiliki energi yang mirip dengan bilah angin yang menyerangnya. Tapi, sampai memengaruhi elemen-elemen di sekitarnya sedemikian rupa. Mungkinkah dia memiliki domain angin utama 8 atas yang legendaris? Saudara-saudara, mungkin saja orang ini memiliki domain angin. Aku yakin aku tidak perlu menjelaskannya kepadamu, kata Mantils dengan nada serius. Keempat peserta lainnya terkejut mendengar kata-kata Mantils. Mereka bertarung melawan seseorang yang memiliki domain. Bukan sembarang domain, tapi domain angin. Jika memang begitu, maka mereka praktis sedang mencari mati. Sekalipun dia tampak lemah, dengan kekuatan domain utama 8 tingkat atas, tidak akan sulit untuk melawan orang-orang di atas jangkauan kekuatannya sendiri. Itu juga menjelaskan bagaimana dia bisa mencapai posisi keempat dalam seleksi meskipun kekuatannya tampak kurang. Domain 8 besar teratas. Sungguh sial, kata salah satu peserta saat rasa sesal mulai merayapi hatinya. Ia yakin bisa dengan mudah bertahan dan masuk 25 besar, tetapi sekarang ia menghadapi seseorang dengan domain angin, rasanya mustahil. Saat ini, ia hanya bisa menyesalinya. Saudara Izrod, keluarga Mins saya adalah salah satu dari 5 keluarga teratas di kerajaan Otohelm dan memiliki reputasi terhormat karena selalu menepati janji. Selama Anda membiarkan saya hidup dan memaafkan tindakan bodoh saya bersedia memberikan apapun yang Anda inginkan, asalkan masih dalam batas kemampuan keluarga saya, kata Mantils sambil mencoba bernegosiasi dengan Izrod. Ia berbicara dengan nada hormat dan memilih kata-katanya dengan hati-hati karena tidak ingin membuat Izrod semakin gelisah. Ia lalu melanjutkan dengan memuji, saudara Izrod masih sangat muda, namun diberkahi bakat tak tertandingi yang bahkan melampaui tuan muda ketiga dari Istana Naga. Aku yakin kita bisa. Menarik, aku ingin mendengar lebih banyak tentang topik ini. Sebuah suara menggelegar turun dari langit. Hanya dari suaranya saja, tercipta tekanan atmosfer yang mirip dengan kantong gravitasi tingkat 2. Jika suaranya saja mampu menyebabkan tekanan sebesar itu, seberapa kuatkah orang ini? Ketika Mantils mendengar kata-kata itu dan menatap langit, wajahnya langsung memucat karena semua darahnya terkuras. Yang dilihatnya adalah matahari yang menyala-nyala, namun, itu bukan matahari sungguhan di langit, melainkan tuan muda ketiga Istana Naga, Kain. Tak diragukan lagi, orang itu kapten tim utama. Naga sejati, Kain. Izrod, tentu saja, tidak menyesali perbuatannya terhadap Mantils dan tidak peduli dengan status keluarganya. Karena ia telah memilih untuk menyerangnya terlebih dahulu, maka ia hanya bisa hidup dan mati menanggung akibatnya. Jika yang terjadi sebaliknya dan Izrod meminta belas kasihan, akankah Mantils benar-benar bersedia memberikannya? Namun, sekarang setelah Kain ada di sini, ia memiliki sesuatu yang lebih penting untuk dikhawatirkan daripada sekadar Mantils. Saat ini, Izrod belum memiliki petunjuk pasti untuk menemukan lokasi Jalan Naga. Meskipun tidak ada jaminan Kain akan mengetahuinya, ia yakin itu layak dicoba mengingat ia adalah naga sejati. Namun, semua itu tergantung pada orang seperti apa Kain. Lagi pula, dari buku-buku yang pernah dibaca Izrod berisi legenda tentang naga sejati di perpustakaan Istana Amaharpe, selalu disebutkan bahwa naga sejati tidak menyukai makhluk lain di alam fana. Saat semua orang merasakan peningkatan tekanan dan sudah terluka, rasanya seolah beban dunia berada di pundak mereka saat mereka merasakan atmosfer yang berat. Satu-satunya orang yang tampak tidak terpengaruh olehnya adalah Izrod. Kain turun dari langit dan mendarat di antara Izrod dan peserta lainnya. Begitu ia tiba, para peserta yang selama ini mengawasi Izrod dengan saksama lenyap tanpa jejak. Tak satu pun dari mereka rela tertimpa bencana yang baru saja menimpa Izrod dan yang lainnya. Tadi kau bilang sesuatu yang sangat menarik. Lanjutkan, aku ingin dengar sisanya, kata Kain sambil menyeringai dan melipat tangannya, tatapannya terpaku pada Mantils.
Namun, Mantils membeku ketakutan. Ia mencoba berbicara, tetapi tak mampu karena tatapan Kain yang tertuju padanya. Ia merasa seolah-olah sedang menatap langsung ke mata seekor binatang buas yang kelaparan dan ingin melahap dunia. Tekanannya tak terkira. Jadi, inilah tuan muda ketiga Istana Naga. Kain menyapukan pandangannya ke semua peserta lain yang ada di dekatnya dan ia bisa melihat bahwa setiap orang dari mereka gemetar ketakutan. Ia tak bisa menahan kekecewaan atas reaksi mereka. Ia bahkan belum mengancam akan menyerang mereka, tetapi mereka sudah meringkuk ketakutan. Bagaimana mungkin mereka layak mendapat tempat di tim kedua? Itu akan menjadi aib bagi alam fana mereka. Kain kemudian berbalik menghadap Izrod yang berdiri di sana dengan ekspresi riang. Kain tidak terkejut Izrod mampu tetap tenang di hadapannya. Lagi pula, bahkan dengan tingkat kekuatannya saat ini, ia berani menghadapi Raudin tanpa menyerah dan bahkan menang meskipun ada campur tangan seseorang. Luar biasa, tapi, pikir Kain dalam hati saat ia tiba-tiba meningkatkan tekanan di sekitarnya. Krur, tanah dalam radius 30 meter di sekitarnya runtuh dan membentuk kawah akibat tekanan yang dilepaskan. Kawah ini bahkan lebih dahsyat daripada kantong gravitasi tingkat 3. Meskipun Izrod belum pernah mengalaminya sebelumnya, ia yakin ini setara dengan kantong gravitasi tingkat 4. Mantils, beserta keempat peserta lainnya, langsung ambruk dan tak berdaya di bawah tekanan. Sedangkan Izrod, bohong jika mengatakan ia sama sekali tidak terpengaruh. Namun, ia melepaskan esensinya dan menggunakan tekanan jiwa. Hal ini membantu mengurangi tekanan dan memungkinkannya untuk membalas dendam terhadap Kain. Ketika Kain merasakan penggunaan sumber, ia meningkatkan tekanannya lebih jauh lagi. Sekarang, tekanannya setara dengan kantong gravitasi level 5. Ini berarti Izrod saat ini berada di bawah pengaruh gravitasi 50 kali lebih besar dari biasanya. Tidak hanya itu, tetapi tampaknya gravitasi tersebut secara langsung memengaruhi sumbernya. Hal ini membuat tekanan di sekitar Raudin terasa seperti mainan anak-anak jika dibandingkan. Izrod merasakan esensinya terkuras dengan cepat untuk mengimbangi peningkatan tekanan. Sementara itu, peserta lain bahkan pingsan akibat efeknya. Namun, terlepas dari semua ini, Izrod tetap mempertahankan ekspresi tenang dan riang di wajahnya. Ahahaha, menarik, sungguh menarik, seru Kain sambil melepaskan tekanan pada Izrod. Hal ini menyebabkan Izrod segera melepaskan tekanan jiwanya karena ia tidak ingin memasuki kondisi kelemahan jiwa. Jika ini berlanjut sedikit lebih lama, ia pasti akan mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melawan. Namun, ia tidak yakin Kain memiliki niat jahat terhadapnya. Belum lagi, kepribadiannya tampak berbeda dari naga sejati yang ia baca di perpustakaan Istana Amaharpe. Bisakah kamu merasakan perbedaannya sekarang? Tanya Kain. Awalnya, Izrod bingung dengan kata-kata Kain. Namun, tiba-tiba ia merasa seolah-olah energi menyegarkan telah membasahi tubuhnya. Semua esensi yang baru saja hilang dan tersebar di seluruh atmosfer dengan cepat dikumpulkan kembali dan ditarik kembali ke arah Izrod. Pada saat yang sama, kolam esensinya tampak mengembun dan menjadi lebih murni. Tidak hanya itu, segel pertama pada segel 10 cakram yang ia terima dari Wiseman of Everpea Krixelsia telah dibuka. Setelah segel pertama dilepaskan, mana Izrod melonjak hingga 1170 poin, 2 kali lipat jumlah mana yang dimilikinya sebelumnya. Ia masih belum yakin bagaimana cara membuka segel pada segel 10 cakram karena Krixelsia mengatakan bahwa ia harus belajar dan menemukan metode terbaik untuknya. Jadi, siapa sangka ia akan seberuntung itu hingga satu segel terangkat selama seleksi ini. Esensiku maupun keahliannya tidak berubah, tapi entah bagaimana rasanya masih lebih kuat. Soal segel pertama pada segel 10 cakra, aku tidak menyangka akan merilisnya secepat ini. Namun, meskipun Izrod tidak mengeluh tentang keuntungan yang baru saja diterimanya, ia tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya apa sebenarnya yang Kain dapatkan dari semua ini. Mengapa ia membantunya padahal mereka bahkan tidak saling kenal? Apakah karena kebaikan hatinya? Izrod tidak percaya bahwa Kain, seorang naga sejati dengan kedudukan tinggi, adalah orang seperti itu. Kamu punya beberapa barang menarik di sana. Aku nggak akan repot-repot bertanya, tapi kupikir aku akan membantumu sedikit karena kamu akan segera membutuhkannya, kata Kain. Butuh segera. Apakah yang dia maksud adalah apapun yang terjadi setelah seleksi kedua? Tidak, seharusnya bukan itu. Kalau begitu, dia bisa saja menunggu sampai seleksi selesai sebelum bertindak.
Ada seseorang yang ingin bertukar beberapa petunjuk denganmu. Aku yakin kamu juga tertarik bertemu dengan mereka, ujar Kain sambil tersenyum lebar. 358 tangan tersembunyi menekan. Seseorang ingin bertukar petunjuk dengannya. Izrod tidak menyangka Kain begitu populer sampai-sampai ada yang mengajukan permintaan seperti itu kepadanya. Namun, dari ekspresi Kain dan cara bicaranya, Izrod sudah tahu siapa orang misterius ini. Belum lagi, Kain sepertinya tipe orang yang melakukan sesuatu karena hal itu menarik baginya. Izrod yakin bahwa membantunya dengan esensi dan segel 10 cakram barusan hanya karena alasan ini. Ketika Kain memperhatikan Izrod terdiam, ia mengira Izrod masih agak berhati-hati terhadapnya. Karena itu, ia memutuskan untuk menjelaskan lebih lanjut. Begini, ada seseorang yang mempermasalahkanmu dan meragukan kemampuan serta kualifikasimu untuk berpartisipasi dalam seleksi ini. Kupikir akan menarik jika kau mau menyelesaikan masalah ini secara pribadi, kata Kain. Saya mengerti, jadi seperti ini. Hanya ada satu orang yang terlintas di benak Kain saat mengingat semua yang dikatakannya. Salah satu dari 8 murid Sushuatri, Sage. Entah kenapa, ia selalu menyimpan dendam terhadap Izrod sejak mereka kembali ke panggung, meskipun Izrod tidak melakukan apapun yang menyinggung perasaannya. Itu juga akan menjelaskan mengapa Kain membantunya beberapa saat yang lalu. Bagi Kain, ini mungkin sekadar hiburan. Namun, Izrod tidak terlalu mempermasalahkannya karena itu sangat cocok untuknya. Bahkan, ia tidak khawatir bertemu Sage lagi, melainkan ia tidak akan pernah punya kesempatan lagi untuk mengkonfrontasi Sage atas perbuatannya di Laut Tanpa Batas. Kau benar, kedengarannya menarik. Aku tak sabar untuk bertukar petunjuk, jawab Izrod dengan senyum riang di wajahnya. Bagus kalau begitu. Tapi, karena kau sudah ada di hadapanku, aku ingin tahu apakah Pangeran Istana Naga bersedia bertukar beberapa petunjuk denganku, ujar Izrod sambil mengarahkan pedang badainya ke arah Kain. Tentu, aku tidak keberatan. Tapi, kau mungkin akan menyesalinya. Apa tidak apa-apa, lagi pula, aku yakin kau bisa melihatnya dengan jelas dengan matamu itu, kata Kain sambil menyeringai saat aura di sekitarnya tiba-tiba melonjak. Oh, dia tidak berusaha menyembunyikannya sedikit pun. Saat itu, Izrod mengaktifkan indera penglihatan energinya saat ia melihat api berwarna matahari di sekitar Kain. Mengenai ukuran apinya, Izrod tidak dapat memastikannya. Saking besarnya, ia tidak dapat melihat di mana ujungnya dari posisinya saat ini. Dari semua api yang telah dilihat Izrod sejauh ini dengan indera penglihatan energinya, ini adalah pertama kalinya ia mengamati api di mana ia tidak dapat mengukur jaraknya. Apakah ini batas indera penglihatan energi saya? Atau akankah efeknya semakin kuat seiring perkembangan sumber saya? Aku hanya punya satu syarat, kata Izrod sambil menonaktifkan indera penglihatan energinya. Syarat, ini membuat Kain lengah. Ia tahu Izrod seharusnya bisa melihat perbedaan kekuatan mereka dengan jelas berkat jurus yang baru saja ia gunakan. Mungkinkah Izrod takut menghadapi kekuatan penuhnya dan ingin menetapkan syarat yang lebih menguntungkannya? Meskipun permintaan mendadak ini, Kain memutuskan untuk mendengarkannya. Kondisi apa saja itu? Tanya Kain penasaran. Jika aku berhasil mendaratkan satu serangan padamu, kuharap Pangeran Istana Naga bisa memberiku informasi tentang tempat yang dikenal sebagai Jalan Naga, jawab Izrod. Kain menyipitkan mata sambil memfokuskan pandangannya pada Izrod, seolah mencoba mengintip menembusnya. Bagaimana mungkin seorang manusia, yang bahkan tidak berada di alam legendaris, tahu tentang Jalan Naga? Bahkan makhluk legendaris dari ras lain pun tidak tahu keberadaannya. Ini karena Jalan Naga merupakan rahasia yang tersembunyi dengan baik di Istana Naga selama ribuan tahun. Semakin banyak Kain mengetahui tentang Izrod, semakin tertarik Kain padanya. Izrod bukan hanya terpilih oleh orang itu untuk berkompetisi dalam seleksi, tetapi ia bahkan memiliki sumber di usia semuda itu, yang praktis mustahil bagi manusia. Belum lagi, keahlian dan pengalaman bertarungnya sama sekali tidak sebanding dengan penampilannya. Meskipun samar, Kain mampu merasakan kekuatan tersembunyi di dalam diri Izrod yang belum muncul. Seolah-olah kekuatan itu ditekan dan dihalangi secara paksa oleh kekuatan tak dikenal. Apapun risikonya, kekuatan tak dikenal itu seolah tak ingin melepaskan kekuatan itu dari Izrod. Baiklah, kalau kau bisa melancarkan satu pukulan padaku, aku akan memberitahumu semua yang kutahu tentang Jalan Naga. Tapi, ini sepertinya lebih seperti taruhan sepihak daripada syarat, kan? Bagaimana menurutmu agar semuanya lebih menarik?
Kalau kau gagal melancarkan satu pukulan pun padaku sebelum relokasi berikutnya, aku ingin kau mengungkapkan semua tentang kekuatan yang terpendam di dalam dirimu, kata Kain. Kekuatan yang ditekan. Izrod tidak mengerti apa yang Kain maksud dengan kata-kata ini. Izrod mengerti bahwa kecil kemungkinan Kain sedang membicarakan sumbernya atau segel 10 cakram karena ia baru saja membantunya maju di kedua jalur tersebut. Namun, satu-satunya hal yang ditekan, dalam arti tertentu adalah segel 10 cakram karena perlahan-lahan perlu diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Namun, meskipun segel 10 cakram adalah keterampilan yang sangat berguna, seharusnya tidak sampai menarik perhatian orang seperti Kain. Yang tidak diketahui Izrod saat itu adalah bahwa Kain merujuk pada kekuatan yang terus-menerus bercokol di dalam dirinya sejak awal perjalanannya di RML. Kekuatan yang, entah mengapa, bahkan sistem RML yang luar biasa pun sulit dipahami. Aku khawatir kata-katamu tidak ku mengerti, kata Izrod. Oh, mungkinkah dia tidak menyadarinya? Tapi, kalau begitu, siapapun yang sengaja menekan kekuatan itu bukanlah orang biasa. Bahkan orang tuaku itu pun tidak akan mampu melakukan hal seperti ini. Kalau aku tidak salah, maka tidak diragukan lagi. Ada eksistensi yang bersemayam di alam ilahi yang secara langsung mengganggu perkembangannya. Tapi, itu agak, pikir Kain sambil mengerutkan kening. Apa yang mungkin telah dilakukan Izrod hingga memancing amarah seseorang dari alam ilahi? Katakan padaku, apakah kau pernah menyinggung makhluk dari alam ilahi? Tanya Kain. Tersinggung. Izrod telah menyinggung beberapa orang di RML. Netherworld, Sadahi, Tempest Kingdom, Sage Falls, League of the Eidolon. Namun, dia tidak pernah ingat pernah menyinggung keberadaan dari alam ilahi. Bahkan, dia belum pernah bertemu seseorang dari alam ilahi ini. Belum lagi, dia menerima berkah Helilatia di Danau Air Mata. Kalau begitu, bukankah ini bisa dianggap hubungan baik? Aku telah menyinggung banyak orang, tetapi aku tidak ingat ada di antara mereka yang berasal dari alam ilahi, jawab Izrod. Ia tidak tahu banyak tentang alam ilahi, kecuali bahwa itu adalah tempat yang berada di atas cakrawala semua alam dan pengaruh mereka terhadap alam di bawah sangat terbatas. Jika tidak, jika kekacauan terjadi dan mereka bertarung di alam di bawah, maka bahkan makhluk legendaris seperti Zushwatri akan terbunuh hanya dengan jentikan jari. Begitu, kalau begitu aku tidak akan bertanya lagi. Aku akan ganti taruhan. Kalau kau gagal mendaratkan satu pukulan pun padaku sebelum relokasi berikutnya, kau berutang budi padaku, kata Kain. Tentu saja, Kain berniat membiarkan Izrod mendaratkan satu pukulan pun padanya. Ia juga tidak punya alasan untuk menuntut sesuatu yang terlalu ekstrim, oleh karena itu, ia memutuskan untuk meminta bantuan. Pada akhirnya, seorang pria bukanlah pria jika ia tidak tahu cara membalas budi dengan benar. Sejujurnya, Izrod terkejut dengan pilihan Kain. Sebagai pangeran Istana Naga, adakah balasan yang bisa Izrod berikan kepadanya yang tidak mampu diberikan oleh Istana Naga sendiri? Jika ini adalah 7 alam dan ia memiliki kekuatan sebelumnya, ceritanya akan berbeda. Namun, kekuatannya saat ini sungguh keterlaluan dibandingkan dengan makhluk-makhluk di puncak dunia ini. Namun, pada akhirnya, ia tidak melihat alasan untuk menolak. Aku, Izrod, adalah orang yang menepati janjiku. Jika aku gagal mendaratkan satu pukulan pun padamu sebelum relokasi berikutnya, maka itu bisa dianggap kekalahanku dan aku akan melakukan apapun yang ku bisa untuk membalas budiku padamu, tegas Izrod. Bagus. Seorang pria perlu tahu kapan harus tegas. Kau bisa mulai kapanpun kau mau, kata Kain. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, sebuah pedang telah tiba hanya beberapa sentimeter dari wajahnya. Izrod tidak membuang waktu dan begitu Kain berkata ia boleh memulai, ia langsung menggunakan Enhanced Instantaneous Movements untuk menutup jarak. Ia kemudian mengayunkan pedangnya lurus ke bawah, ke arah kepala Kain. Kain adalah kapten tim utama dan seseorang yang dianggap jenius bahkan di antara para naga sejati. Oleh karena itu, Izrod tidak akan menarik kembali serangannya sedikitpun. Jika tidak, pertarungan ini akan berakhir bahkan sebelum dimulai. Wuss! Serangan Izrod menembus Kain, namun ia tidak merasakan perlawanan apapun. Meskipun pedang badainya tajam, ketajamannya tidak cukup untuk sepenuhnya mengabaikan perlawanan apapun yang dihadapinya. Klon! Bukan, itu skill gerakan yang mirip dengan Flickering Steps. Kalau begitu, dia seharusnya. Tanpa ragu, Izrod mengaktifkan Flickering Steps dan skill aktif Light Feather Footwork.
Meskipun Light Feather Footwork hanya bertahan beberapa detik, ketika dipadukan dengan Flickering Steps, kecepatan Izroth meningkat drastis. Ledakan, krek, kain muncul di belakang Izroth saat kakinya turun dari atas bagaikan kapak yang membelah kayu gelondongan dengan satu tebasan telak. Kekuatan di balik serangan kain yang biasa begitu dahsyat sehingga tanah runtuh dengan sendirinya dan membentuk kawah kecil. Namun, seperti Izroth, ia juga tidak mengenai apapun selain bayangan. Pertarungan berlangsung sangat cepat, bayangan-bayangan Izroth yang berkedip-kedip terlihat bermunculan di seluruh medan perang. Sedangkan kain, kemampuan geraknya juga meninggalkan bayangan-bayangan singkat. Satu-satunya perbedaan adalah bayangan-bayangan yang ditinggalkannya lebih solid dan realistis daripada milik Izroth. Jika seseorang tidak memiliki indera yang cukup tajam, mereka akan mudah tertipu oleh kemampuan gerak kain ini. Mustahil bagiku untuk menyerangnya secara langsung. Bahkan dengan fase awal Second State, Heavenly Cloak, peluangnya tidak realistis. Namun, aku harus menemukan celah. Menemukan celah lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Izroth hampir tidak bisa mengimbangi kecepatan kain saat ini, bahkan dengan tubuh emas surgawi, indera jiwa, dan pil 5 siklus yang telah dikonsumsinya. Jika bukan karena tubuh emas surgawinya yang telah mencapai tahap keempat setelah pertarungannya dengan Roudin, maka Izroth yakin mustahil baginya yang sekarang bisa mengikuti gerakan kain. Bentuk pedang keempat, mencelupkan. Bang! Izroth dengan cepat mengubah posisi pedangnya dan menangkis serangan kain dengan pedang badainya. Namun, meskipun berhasil menangkis serangan itu, Izroth merasa seperti baru saja dihantam gunung kecil. Izroth berhasil menangkis serangan itu dan segera menggunakan flash counter untuk melancarkan serangan balik. Namun, kain telah mundur setengah langkah dan menghindarinya tepat waktu. Izroth meluncur mundur beberapa meter saat akhirnya berhasil menghentikan gerakannya. Ia menghela napas dalam-dalam sambil mengaktifkan indera penglihatan energinya, memastikan jangkauannya tetap rendah agar esensinya tidak terkuras terlalu cepat. Aku tak sanggup menonaktifkan indera penglihatan energi. Dia membaca semua jurus pedangku begitu aku mengambil posisi. Bahkan serangan instan seperti flash counter pun bisa dihindari. Apa karena matanya yang aneh itu? Dia jelas punya kemampuan bergerak yang mumpuni. Tapi, kalau cuma itu yang bisa dia lakukan, aku bakal kecewa. Jadi, haruskah kurampas kecepatanmu yang berharga itu? Pikir kain dalam hati saat energi keemasan seperti api terbentuk di atas matanya. 359 minat kain, seorang wanita tak berperasaan. Selain utusan Netherworld, kain adalah eksistensi terkuat yang pernah dilawan Izroth di RML. Hanya dari beberapa gerakan pertama saja, Izroth bisa melihat mengapa batasan diberlakukan dan melancarkan satu serangan pada kain adalah tugas yang menantang. Bahkan, itu bahkan lebih sulit daripada mengalahkan seseorang seperti Roudin dalam konfrontasi langsung. Sekarang saya mengerti mengapa peserta lain takut dia ikut seleksi. Kalau dia benar-benar mau, tidak akan sulit baginya untuk menyingkirkan semua peserta yang tersisa. Izroth bukan orang bodoh. Jelas kain sengaja menekan kekuatannya sendiri agar setara dengan kain. Belum lagi, kain belum pernah mengubah lengannya dari posisi terlipat. Izroth mengerti bahwa jarak antara dirinya dan kain saat ini tidak bisa dijembatani hanya dengan pengalamannya. Dalam hal keterampilan, meskipun keahlian Izroth saat ini akan membuat iri pemain manapun di RML, keahliannya jelas tak tertandingi oleh seseorang seperti kain yang merupakan anggota ras naga sejati. Namun, ini bukan berarti Izroth akan menyerah begitu saja. Jika ia selalu menyerah setiap kali berhadapan dengan lawan yang kekuatannya melebihi dirinya, ia tak akan pernah mencapai puncak 7 alam. Ia akan terinjak-injak dan tersesat di antara para kultivator lain yang tak terhitung jumlahnya yang tak pernah benar-benar mencapai apapun. Lagi pula, seleksi ini merupakan kesempatan langka bagi Izroth. Seberapa sering ia bertemu seseorang di RML yang mampu membuatnya menunjukkan kemampuannya. Namun, dalam waktu kurang dari 4 jam, ia telah bertemu beberapa orang yang mampu memberikan perlawanan sengit. Ini jelas akan membantu pengembangan jurus pedang dan tubuh emas surgawinya, meningkatkan laju perkembangannya dengan pesat. Belum lama sejak aku menembus tubuh emas surgawiku, namun, aku merasa seperti sedang mendekati seperempat tahap berikutnya. Seandainya saja aku bisa melakukan ini setiap hari, aku pasti bisa menguasai ke-10 jurus pedang dengan mudah dan perkembangan tubuh emas surgawiku tidak akan selambat ini. Izroth diam-diam menghela napas menyesal, tetapi ia senang telah menerima undangan Aru untuk seleksi. Jika ia menolak,
ia pasti akan sangat menyesal. Hanya karena peningkatan kemampuannya, perjalanan ke tempat ini sudah sepadan dengan waktunya. Tanpa disadari, senyum riang muncul di wajah Izrod. Oh, sepertinya kamu bersenang-senang. Atau, kamu hanya berusaha menyembunyikan kegugupanmu di balik senyummu itu. Tanya Kain sambil menyeringai. Gugup, tidak, justru sebaliknya. Aku cuma berpikir, sayang sekali kita tidak bisa bertukar petunjuk setiap hari, jawab Izrod. Kain terdiam, namun tawanya segera memenuhi atmosfer sekitarnya. Ahahaha, menarik, sungguh menarik. Aku, Kain, telah bertemu banyak orang dalam hidupku, tetapi tak pernah ada yang ingin bertukar petunjuk denganku setiap hari. Kau manusia yang tak biasa, Izrod, ujar Kain. Lupakan bertukar petunjuk dengannya, jika seseorang tahu identitasnya, terutama manusia, mereka mungkin akan lari ketakutan. Lagi pula, naga sejati adalah ras yang penuh dengan eksistensi alam legendaris. Bahkan naga sejati yang paling tidak berbakat dan malas pun dapat mencapai alam legendaris di akhir masa hidup mereka hanya dengan tidur sepanjang waktu. Bagaimana mungkin ras yang begitu mengerikan tidak menanamkan rasa takut di hati mereka yang berada di alam fana? Namun, di sini ada seorang manusia yang tidak menunjukkan rasa takut di matanya, melainkan kekecewaan karena tidak bisa bertanding lagi dengannya. Tak perlu dikatakan lagi, kesan Kain tentang Izrod langsung melambung tinggi. Tawa Kain segera mereda saat ia mengunci pandangannya pada Izrod dan berkata, sepertinya aku tidak sengaja bersikap tidak sopan dan meremehkanmu, Izrod. Kau harus memaafkan pangeran ini karena bersikap tidak sopan. Mulai saat ini, Kain membuka dan merentangkan kedua lengannya. Segera setelah itu, atmosfer terasa lebih berat dan aura di sekitarnya menjadi sangat pekat. Bukan karena kekuatannya yang meningkat, melainkan karena sikapnya terhadap situasi tersebut telah berubah. Hal ini pada gilirannya menyebabkan atmosfer dan aura di sekitarnya berubah sesuai dengan keinginannya. Sepertinya dia menanggapi ini sedikit lebih serius sekarang. Haruskah aku bersyukur atau dendam? Tentu saja, Izrod bersyukur dan merasa sudah sepantasnya ia membalas ketulusan Kain dengan ketulusan hatinya sendiri. Dengan indera persepsiku saat ini, sudah cukup sulit bagiku untuk mengendalikan skill ini sendirian. Dengan flickering steps yang aktif bersamaan. Tidak, aku tidak punya pilihan lain. Aku harus tetap menggunakan aktivasi awalnya untuk sementara waktu. Ekspresi wajah Izrod berubah dari riang menjadi serius. Tekanan alami yang ia pancarkan sama sekali tidak kalah dengan Kain. Bersiaplah, kata Kain saat dua api kemasan muncul di sekitar pergelangan kakinya. Tiba-tiba, tanpa suara atau peringatan apapun, sosok Kain menghilang. Di saat singkat sebelum Kain menghilang, elemen petir yang terkonsentrasi dan tak terbayangkan pekatnya muncul di sekitar tubuh Izrod. Warna matanya berubah menjadi warna wisteria. Bukan hanya pupilnya saja yang berubah seperti ini, melainkan seluruh matanya. Panggilan Dewa Petir, keadaan kedua, jubah surgawi. Sementara itu, kembali ke peron. Zushuatri mengerutkan kening sambil mengamati layar sihir. Saat ini, ia sedang menyaksikan pertarungan antara Tuan Muda Ketiga dan Izrod. Ia menghela napas sambil berkata, pangeran itu masih bertindak terlalu impulsif. Dia sudah melanggar aturan yang dia usulkan sendiri. Haruskah aku ikut campur dan menghentikan pertandingan? Zushuatri merasa terganggu dengan situasi ini. Jika ia ikut campur dalam pertandingan, ia berisiko membuat Kain marah. Meskipun ia tidak takut dengan kekuatan Kain, selalu lebih baik memiliki naga sejati sebagai teman jika memungkinkan. Tidak hanya itu, Kain memiliki bakat luar biasa yang melampaui bakat ayahnya saat seusianya. Kemungkinan besar suatu hari nanti Kain akan mencapai tempat yang diimpikan oleh semua makhluk legendaris di alam semesta. Kita duduk saja dan amati saja untuk saat ini. Jika situasinya terlalu berbahaya, meskipun ikut campur melanggar aturan, aku tetap akan turun tangan dan membantu. Namun, kuharap Tuan Muda Ketiga tahu cara menahan diri dengan benar. Jika dia melakukan kesalahan dan melancarkan serangan berkekuatan penuh saat asyik dengan pertempuran, akan merepotkan untuk memperbaiki formasi sihir di area itu, gumam Zushuatri dalam hati. Untuk saat ini, dia akan diam saja dan jika keadaan menjadi tidak terkendali, maka siapa yang berani masuk ke istana langitku? Zushuatri tiba-tiba melotot ke kanan sambil melambaikan tangannya, melepaskan semburan energi dahsyat ke arah itu. Auranya berubah ganas dan mendominasi, dan senyumnya yang biasanya lembut berubah menjadi mengancam.
Bang! Energi itu menghantam sesuatu yang padat, namun ditolak, disebarkan, lalu ditarik ke lokasi yang dituju. Seolah-olah energi itu telah tersedot ke dalam semacam ruang hampa sebelum lenyap menjadi ketiadaan. Kau pasti sudah lelah hidup kalau berani menyerangku, Sushuatri. Beginikah caramu menyapa semua tamu? Sebuah suara dingin, mendominasi, namun merdu di telinga terdengar. Suara ini membawa segudang kekuatan yang seolah menekan segala sesuatu di sekitarnya. Begitu Sushuatri mendengar suara itu, raut wajahnya langsung muram. Apa yang dilakukan orang ini di istana langitnya? Aku menyambut banyak tamu di istana langitku, tapi kau bukan salah satu dari mereka, Savarosa, kata Sushuatri tanpa sedikit pun rasa hormat atau takut dalam suaranya. Jika ia tidak berada di istana langitnya, ia tidak percaya diri menghadapi orang yang muncul di hadapannya dalam konfrontasi langsung. Namun, karena mereka berada di istana langit, ceritanya berbeda. Ia kemudian melanjutkan, aku sudah cukup berbangga hati padamu hari ini dengan tidak langsung membunuhmu karena menginjakan kaki di istana langitku. Jika kau pergi sekarang, aku bersedia mengabaikan pelanggaran apapun. Namun, jika kau memaksaku, kau tidak perlu khawatir melangkah kemanapun lagi karena kau bukan lagi bagian dari dunia ini. Kata-katamu terlalu kejam, Sushuatri. Apa seorang ibu tak boleh melihat putri tunggalnya? Apa kau akan menolak kesempatan seorang ibu untuk memeluk darah dagingnya sendiri? Ujar Savarosa dengan nada memelas. Baiklah, kau boleh berhenti berpura-pura. Kau boleh membodohi orang lain, tapi tidak denganku. Setelah apa yang kau lakukan, kau masih berani berterus terang mengatakan kebohongan seperti itu. Hatimu sudah lama mati, kata Sushuatri. Ekspresi menyedihkan di wajah Savarosa berubah menjadi cemberut sebelum segera digantikan oleh senyuman. Kau takkan bisa melindunginya di istana langitmu selamanya. Satu kakimu sudah berada di ambang kematian. Berapa lama lagi? 1 bulan, 1 tahun. Aku bisa menunggu dengan sabar, tapi hasil akhirnya akan sama saja. Pada akhirnya, kau tak bisa menyelamatkannya dari takdir. Lagi pula, itu milikku yang berharga, ujar Savarosa tanpa sedikit pun emosi dalam suaranya. Ia lalu melanjutkan, kau juga paham pentingnya hal itu, kan? Melanggar hukum alam dan tatanan dunia, seorang anak yang memiliki 2 domain yang berada di 8 besar teratas. Bahkan domain asal pun tak mampu menandingi kekuatannya. Jika ia tetap di bawahmu, ia akan menjadi lemah. Kau tak bisa mengajarinya sepertiku. Tak ada yang lebih kubenci selain sampah lemah yang tak pantas berada di dunia ini. Mungkin aku belum menjelaskan diriku dengan jelas. Kata Sushuatri saat seluruh istana langit bergetar dan tatapan dinginnya tertuju pada Savarosa. Ia lalu melanjutkan, tinggalkan tempat ini segera, atau aku tak keberatan menukar hidupku yang lama ini untuk membawamu turun bersamaku. Kau telah melewati batas yang tak seharusnya dilewati. Sungguh suatu keajaiban bahwa surga tidak menghukummu karena keangkuhanmu. Savarosa terdiam, namun beberapa detik kemudian terdengar tawa kecil yang jenaka. Tentu saja, tawa itu datang dari Savarosa sendiri. Kalau begitu, karena kau masih saja bersikap tidak masuk akal, aku pamit untuk hari ini. Tapi, ini tak terelakkan. Kau tak bisa menolakku selamanya, orang tua, kata Savarosa saat sosoknya menghilang ke dalam ruang hampa dan ketiadaan. Hal terakhir yang terlihat hanyalah beberapa helai rambut merah muda yang ikut menghilang ke dalam kehampaan. Istana langit berhenti bergetar saat Sushuatri mulai tenang dan menghela napas panjang dan gelisah. Wanita itu, dia menyebut putrinya sendiri sebagai itu, dan harta benda. Bagaimana mungkin orang yang tidak berperasaan seperti itu bisa ada di dunia ini? Tidak, kurasa karena dunia memang seperti ini, orang yang tidak berperasaan seperti itu bisa ada sejak awal. Sushuatri bergumam pada dirinya sendiri sambil menggelengkan kepala. Tapi, selama aku masih bernapas, aku takkan pernah membiarkan wanita itu berbuat sesuka hatinya. Aku hanya berharap belum terlambat bagi anak itu untuk mengatasi iblis yang menghantuinya. Sushuatri mengalihkan perhatiannya ke bagian tertentu dari layar sihir. Di sana, berdiri sendirian di tanah terik, adalah salah satu muridnya, Sage. Ding, seperti dugaanku, aku tak mampu mengeluarkan potensi penuh dari kondisi awal jubah surgawi dengan tingkat kekuatanku saat ini. Namun, reaksinya terhadap seranganku menjadi agak lambat. Meskipun aku sulit percaya dia menjadi lebih lambat, oleh karena itu. Apakah hanya karena reaksi dan responsku menjadi lebih cepat?
Pedang badai Izroth menghantam salah satu cakar naga yang terbuat dari api keemasan berwarna matahari yang melilit tangan Kain. Meskipun tampak lunak dan mudah patah, itu setara dengan menghantam perisai yang tak tertembus. Tiba-tiba, entah dari mana, seluruh istana langit berguncang hebat dan membuat Izroth, serta Kain, menghentikan pertarungan mereka untuk sementara. Tekanan mengerikan apa yang baru saja datang. Rasanya seperti datang dari arah platform. 360 batas arus. Ini, Kain mengerutkan kening ketika merasakan tekanan mengerikan yang datang dari arah platform. Aura yang barusan itu pasti milik penguasa Istana Langit, Zushuatri. Kain tahu bahwa tidak ada alasan bagi Zushuatri untuk memancarkan tekanan sebesar itu kecuali seseorang yang tidak diundang telah memutuskan untuk mengunjungi Istana Langit. Jika itu benar, maka itu pastilah sebuah eksistensi yang setidaknya berada di puncak alam legendaris. Kalau tidak, siapa yang berani memancing reaksi seperti itu dari lelaki tua itu? Selain itu, Kain sangat peka terhadap ruang di sekitarnya dan bisa merasakan ketika ruang itu diganggu. Indra inilah yang membuat Kain mampu mencegah, memprediksi, dan menghindari serangan pedang Izroth. Beberapa saat yang lalu, terjadi fluktuasi besar yang berasal dari tempat Patua Zushuatri berada. Namun, yang tidak diketahui Kain adalah Izroth juga memperhatikan fluktuasi aneh itu di kejauhan. Di mata Izroth, ada robekan besar di angkasa yang membentang ratusan atau mungkin ribuan meter, melayang vertikal di atas tempat platform seharusnya berada. Tentu saja, ini berkat kemampuan kesadaran spasial yang Izroth dapatkan saat berada di alam dogma chaotic. Meskipun hanya berlangsung sepersekian detik, jumlah energi spasial yang terkonsentrasi dan padat yang dipancarkannya tidak seperti yang pernah disaksikan Izroth sebelumnya di RML. Apakah robekan spasial itu ada hubungannya dengan gemetarnya Istana Langit? Kain menghela napas panjang sambil menarik auranya dan melipat tangannya. Ia telah kembali ke penampilan normalnya seperti saat pertama kali tiba di hadapan Izroth. Sayangnya, aku harus mengakhiri percakapan kita dan memastikan penguasa Istana Langit baik-baik saja. Karena itu, kita harus menyimpulkan ini seri. Mengenai informasi tentang Jalan Naga. Anggap saja ini hadiah karena aku harus pergi dalam waktu sesingkat ini. Sayangnya, aku harus menunggu sampai akhir seleksi. Jika semuanya baik-baik saja di peron, aku akan menepati janjiku sebelumnya saat relokasi terakhir, ujar Kain. Sejujurnya, ia sedikit kecewa karena pertandingan berakhir seperti ini. Ia tahu peluang seseorang untuk menantang Zushuatri di Sky Palace miliknya sangat kecil, namun ia tidak mampu mengambil risiko apapun. Sayang sekali, meskipun aku mengerti, jawab Izroth sambil menyarungkan pedang badainya. Sama seperti Kain, ia juga tidak puas dengan akhir ceritanya. Ia merasa segalanya baru saja mulai menarik. Belum lagi, kemajuan pada tubuh emas surgawinya setidaknya 5 kali lebih cepat dari biasanya saat melawan Kain. Izroth yakin inilah alasan mengapa ia merasa waktu reaksinya meningkat selama pertempuran. Dia kemudian melanjutkan, karena Pangeran Istana Naga harus pergi untuk urusan yang mendesak, maka aku tidak akan menghalangimu. Setelah kata-kata itu keluar dari mulut Izroth, Kain menendang tanah saat embusan angin kencang menerjang dan menyingkirkan badai di sekitarnya dari Kain. Hanya dalam sekejap mata, ia menghilang sepenuhnya dari pandangan. Bukan berarti ia menghilang secara fisik, melainkan kecepatannya yang begitu tinggi sehingga menciptakan ilusi bahwa ia menghilang. Ia pun pergi ke arah peron untuk melihat apa yang sedang terjadi. Izroth sama sekali tidak terkejut dengan pergerakan cepat Kain. Ia tahu Kain tidak akan mengerahkan segenap kemampuannya karena adanya jurang pemisah alami di antara mereka berdua. Namun, setelah pertarungannya dengan Kain, Izroth merasa perjalanannya masih panjang jika ingin meraih posisi nomor 1 di RML. Sementara kebanyakan orang berfokus untuk menjadi pemain nomor 1, tujuan Izroth jauh melampaui itu. Bukan hanya pemain, Izroth ingin menjadi eksistensi nomor 1 di seluruh RML. Raja Netherworld, kegelapan abadi Sadahi, kerajaan Tempest. Di matanya, semua ini adalah batu loncatan baginya untuk mendaki lebih tinggi. Kebanyakan pemain akan menganggap Izroth gila karena memiliki pemikiran seperti itu. Lagi pula, NPC dan monster boss yang kuat biasanya selalu lebih kuat daripada pemain individu. Itulah sebabnya para pemain menggunakan kekuatan angka untuk menaklukkan jalan di depan mereka. Itulah sebabnya mereka membentuk tim dan guild untuk menjelajahi dan menaklukkan dunia yang muncul. Oleh karena itu,
Bagi seseorang yang mengatakan bahwa mereka ingin menjadi lebih kuat daripada eksistensi yang mampu memimpin individu-individu legendaris yang tak terhitung jumlahnya, sungguh menggelikan di mata publik. Namun, Izroth percaya bahwa RML berbeda dalam hal ini. Tidak ada batasan yang jelas. Memang, sistem dapat menetapkan batasan tertentu atau tidak mengizinkan tindakan tertentu jika pemain tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukannya, tetapi tindakan ini lebih merupakan tindakan pengamanan daripada tindakan lainnya. Sistem ini mirip dengan batasan yang diterapkan tubuh manusia untuk mencegah seseorang melukai diri sendiri karena terlalu memaksakan diri. Contoh nyatanya adalah ketika Izroth menggunakan fusi elemen, tetapi tidak memiliki mana yang cukup untuk melakukannya. Jika pemain lain yang melakukannya, mereka pasti sudah mati karena serangan baliknya atau sistem akan menghentikan aksinya karena tahu pemain tersebut tidak akan mampu mengatasinya. Di sisi lain, Izroth memiliki skill Breaker of Limits. Meskipun deskripsi skill itu sendiri masih samar, skill ini memungkinkannya untuk melewati sebagian besar batasan yang diberikan sistem kepada pemain. Itulah sebabnya ia dapat melakukan elemen fusion dengan langsung menggunakan kekuatan hidup tubuhnya, yang dalam hal ini adalah HP-nya. Tentu saja, ini pedang bermata dua. Jika Izroth terlalu memaksakan diri, ada kemungkinan hal itu bisa menjadi bumerang baginya. Seseorang harus tahu batas kemampuannya sendiri dan apa yang mampu, dan apa yang tidak mampu ia tangani. Jika seseorang tidak mengenal dirinya sendiri, bagaimana mungkin ia bisa berharap untuk mencapai tingkat yang lebih tinggi? Saat ini, aku yakin tidak ada pemain di seluruh RML yang bisa menandingiku dalam pertarungan 1 lawan 1. Tapi, masih terlalu sulit untuk mengatakan apakah aku bisa langsung menghadapi guild top seperti Crosshaven sendirian, apalagi seluruh Netherworld. Pada akhirnya, Izroth hanya seorang pemain dan hal-hal seperti cooldown menjadi masalah. Tidak hanya itu, jika beberapa orang memiliki skill crowd control area of effect atau seseorang memiliki kelas unik dengan skill yang dapat menghentikan pergerakannya, maka permainan berakhir. Tidak seperti warrior dan fighter, Izroth tidak memiliki jurus yang memungkinkannya melepaskan diri dari crowd control. Kalaupun ia memilikinya, tidak ada jaminan ia tidak akan langsung terkena crowd control yang berbeda lagi. Kerja sama tim dan pengalaman bermain guild seperti Crosshaven tidak bisa diremehkan. Pemain mereka memiliki segudang pengalaman dan guild mereka mengutamakan kualitas daripada kuantitas. Lagi pula, dengan sumber daya dan jaringan pemain yang mereka miliki, siapa yang tahu rahasia macam apa yang mereka simpan sebagai kartu truf. Jika ia tidak bisa menghadapi guild papan atas seperti Crosshaven sendirian, bagaimana mungkin ia bisa menghadapi pasukan setara Crimson Corps Guard dari kerajaan lain atau Netherworld? Meskipun Izroth telah mengalahkan Roudin, bukan berarti ia lebih kuat darinya. Bahkan, dalam hal kekuatan keseluruhan, Roudin jauh lebih unggul daripada Izroth. Bisakah Izroth memanggil gunung kecil dan menyebabkan tsunami naik melintasi laut tanpa batas? Dengan kekuatannya saat ini, ia mengerti bahwa itu mustahil. Jika Roudin tidak ceroboh dengan lengah dan meremehkannya, maka pertarungan itu akan menjadi jauh lebih sulit dan penuh tantangan daripada sebelumnya. Domain. Aku yakin ini kunci untuk membuka kekuatan yang lebih besar dalam RML. Aku harus lihat apakah aku bisa membuat orang itu membocorkan rahasianya. Jika aku punya sumber dan domain, maka Izroth sudah memiliki sumber yang membedakannya dari pemain lain. Ia percaya jika ia berhasil mendapatkan domain, maka itu mungkin. Tidak, ia pasti bisa menghadapi sejumlah besar musuh yang terampil sekaligus. Meskipun ini sebagian besar didasarkan pada firasat dan spekulasi murninya. Namun, seberapa sering firasatnya meleset? Saya masih memiliki banyak kekurangan, tetapi saya tidak akan membiarkan ini menjadi batasan saya. Izroth duduk dalam posisi meditasi dengan mata terpejam sembari fokus melantunkan mantra sumber. Segera setelah itu, ia merasakan seolah-olah ada aliran air dingin dan menyegarkan yang mengalir di sekujur tubuhnya. Menyegarkan sekali, esensiku mengalir lebih lancar dan mantra sumber dasar ini saja sudah 3 kali lipat lebih efisien. Apakah ini ulah orang itu? Izroth teringat kembali saat Kain melepaskan aura dan tekanan luar biasa itu untuk membuka salah satu segel pada segel 10 cakramnya, sekaligus memurnikan esensinya. Ia tidak merasakan perbedaan dalam hal kekuatan tempur dibandingkan sebelumnya. Namun, ia jelas merasakan perbedaannya sekarang setelah menggunakan mantra sumber. Kecepatannya dalam mengumpulkan esensi meningkat 3 kali lipat. Tak hanya itu, generasi esensinya pun meningkat ke level yang baru.
Setelah percakapan singkatnya dengan Kain, Izrod berkonsentrasi untuk mendapatkan kembali esensinya yang hilang. Tak ada lagi orang di badai tanah liar yang berani mendekati Izrod saat ia sedang bermeditasi. Meskipun mereka tergoda oleh poin-poin itu, mereka akan bertarung melawan seseorang yang berhasil selamat dari pertempuran melawan Tuan Muda ketiga Istana Naga. Awalnya, semua orang percaya bahwa Izrod hanya beruntung dan berhasil menyelinap menyerang individu yang sudah lemah dan memiliki banyak poin. Namun, sekarang, mereka benar-benar mengerti bahwa perbedaan antara mereka dan Izrod serupa dengan perbedaan kelima monster lain yang sedang berkompetisi. Dia bukan serigala berbulu domba, melainkan harimau berbulu serigala. Izrod perlahan membuka matanya dan berdiri setelah menerima peringatan dari sistem tentang relokasi terakhir yang akan segera dilakukan. Saat itu, peringkatnya telah turun kembali ke posisi keempat, namun tetap stabil di posisi tersebut. Apakah dia kembali? Hanya tersisa sekitar 20 detik hingga relokasi terakhir, dan Kain belum kembali setelah pergi menuju peron. Mungkinkah sesuatu yang buruk benar-benar terjadi pada penguasa Istana Langit, Zushuatri? Namun, tepat ketika pikiran itu terlintas di benak Izrod, sebuah meteor yang diselimuti api berwarna matahari turun dari langit dan mendarat tak jauh dari Izrod. Tentu saja, itu bukan meteor sungguhan, melainkan Kain yang baru saja kembali ke badai tanah liar. Aku sudah mengira kau tidak akan muncul, kata Izrod. Mana mungkin aku melewatkan hal menarik seperti itu? Jawab Kain. Ketika ia pergi untuk memeriksa Zushuatri, ia langsung menyadari bahwa Zushuatri baik-baik saja. Namun, lelaki tua yang biasanya tenang itu mengamuk dan mengeluh karena melanggar aturan. Karena itu, Kain harus tinggal di sana lebih lama dari yang diperkirakan dan menyelesaikan masalah. Pada akhirnya, ia adalah tamu di Istana Langit dan tidak akan mempersulit Zushuatri. Tentu saja, ia tetap lolos pada kesempatan pertama. Lalu, apakah kamu siap? Tanya Kain. Pimpin jalannya. Izrod menjawab dengan ekspresi riang dan tanpa ragu. Beberapa saat kemudian, dua lingkaran sihir muncul di sekelilingnya. Namun, Kain mengetukkan jarinya pelan ke kedua lingkaran sihir itu dan keduanya langsung hancur berkeping-keping. Ia berhasil mencegah pemindahan paksa itu dengan mudah. Dia dengan mudahnya membatalkan dua lingkaran sihir tingkat lanjut dengan paksa. Mungkin perjalanannya akan bergelombang, tapi jangan berpegangan terlalu erat. Aku tidak suka dipeluk oleh laki-laki, kata Kain. Tiba-tiba, ia mencengkeram bagian belakang kera Izrod dan menendang tanah saat ia melesat ke langit. Moda transportasi ini sedikit. Izrod memasang ekspresi kosong saat ia dipindahkan oleh Kain dengan cara yang kasar. Sebagai kultivator nomor 1 di 7 alam, Izrod telah menunggangi naga dan Phoenix sejati untuk menghancurkan sekte-sekte hingga menjadi debu, mengukir bintang-bintang menjadi kereta perang besar untuk menyerbu, mematahkan cabang dari pohon surgawi dunia untuk membangun kapal yang dapat melintasi 7 alam. Sekarang, ia benar-benar dipindahkan dengan cara yang begitu kasar. Orang lain di 7 alam tidak akan mempercayainya bahkan jika itu terjadi tepat di depan mata mereka sendiri. Apa kau kecewa aku tidak menggunakan wujud nagaku untuk membawamu ke sana? Kalau aku melakukannya, itu akan terlalu menarik perhatian, jadi kau harus puas dengan metode ini saja, ujar Kain sambil menyeringai. Matanya mengamati wilayah-wilayah di Istana Langit sebelum berhenti di sebuah titik di hutan hidup. Ia kemudian melesat ke arah itu sambil melewati zona batas dan penghalang yang memisahkan setiap wilayah. Selanjutnya bab 361 tidak mengambil satu langkah pun.